Bahan lagi nih, satu pantun lagi nih. Iya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukur kalian Allah. Enggak, Bu. Puji syukur kalian Allah salam. Ya, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul, kita bisa masih sehat, ya kan? Nikmat rezeki rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di kelas 2 ini untuk mengimbaskan aksi nyata budaya positif. Ini tidak terlepas dari kurikulum Merdeka Mengajar, Bu. Nah, ya kan? Nah, kemudian lupa pula selalu salam kepada diri Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya, kita senantiasa menjalankan sunnahnya, sehingga kita mendapat syafaatnya di rumah Allah. Baik, terima kasih. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kawan-kawan guru-guru hebat di SD 12 Tanah Tinggi. Sangat luar biasa pada kesempatan hari ini saya bisa mengimbaskan berbagi. Tadi saya bukan mengajar ikan berenang ya kan, karena pastinya banyak guru-guru senior yang lebih pengalaman itu lebih luas gitu. Jadi kita saling diskusi, saling berbagi. Ya. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu. Kira-kira hal apa yang paling membahagiakan di bulan Juni ini? Di bulan Juli. Contoh ini saya ya. Saya ini paling bahagia di bulan Juli ini. Pada hari ini saya bisa mengimbaskan materi yang sudah saya dapat di CGV. Itu loh. Itu hal yang paling menurut saya. Kenapa? Karena ilmu ini kan kalau kita tidak sampaikan tidak bermanfaat, ya kan? Banyak pun ilmu yang di dunia kita kalau kita sampaikan dan kita imbaskan tidak bermanfaat. Jadi saya ingin tahu nih Bapak Ibu, pada bulan Juli ini hal apa yang paling bahagia yang Ibu alami? Ngajar murid baru Pak Guru. Oh, udah lama. Saya kelas 1. Oh, ngajar murid baru ya. Oh, iya. Oh, berapa dia bahagia dia katanya mengajar murid bahagia. Kenapa Ibu Guru? Ngajar kelas 1 enggak mudah. Karena saya di program guru SMK, guru SMA, SMP. Itu kalau ada guru SD sama TK, nah ampun, nggak tahan, nggak sanggup. Iya, mungkin dari yang lain apa? Lumayan apa lumayan? Kira-kira di bulan Juli nih, ya. Skincare saya Ya apa aja? Mau di rumah, di mana? Kalau saya pada nih bisa beli kereta baru satu. Oh, ada Pak Guru. Setiap pagi bisa jumpa sama mama wali murid baru. Asik. Memang iya. Bu Meli apa Bu Meli di hari bulan Juli ini yang membahagiakan, paling membahagiakan? Saya dapat kelas baru. Oh, Bu apa Bu Ali apa kira-kira? Sama kelas baru dan itu dengan tingkatan yang berbeda. Jadi ada pengalaman baru dan harus belajar lagi. Oh. Bu apa Bu Eni apa nih? Bu Eni banyak nih kayaknya. Yang paling penting ngajar di tingkat paling tinggi, Iya. pengalamannya juga sama. Oh iya, tepuk tangan dong. Bulan apa bulan nih? Bulan ini. Sama karena kami tinggal kelas tinggi. Saling berbagi ya. Oh iya. Bu Ente apa hal yang paling? Kalau saya di bulan Juli ini tahun ajaran baru, alhamdulillah guru-guru saya hebat-hebat semua. Oh Bu, iya. Oh iya. Semoga berkah umurnya pula ya, lancar-lancar. Kemudian Bu tadi Semuanya bahagia. apa itu? Yang paling bahagia lah di antara semua itu apa? Macam-macam lah murid Bukan kelas ibadah, 1. Bu. Buat haji ya, kemudian Bu Mani apa kira-kira yang paling bahagia di bulan ini menurut Ibu? Semangat, sehat, Oh. udah berapa tahun Iya. mengajar di sekolah ini. Iya. Oh, ini. Semoga doakan kalian ibu berdua sampai pensiun. Bu Roma apa kira-kira Bu Roma yang paling bahagia di bulan Juli ini yang Ibu alami? Mau di rumah, di mana aja? Sekolah, di mana? Mana sana? Sehat-sehat anak-anak, ada untuk
Lahir bahagia sama kesehatan. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa dampaknya kita menanyakan hal-hal baik? Itulah hal memulai kita pada anak-anak. Jadi kalau sudah dimulai dengan hal yang baik yang menyenangkan, mudah-mudahan kita pun dalam kelas akan menyenangkan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini saya akan buat kesepakatan kita bersama. Kira-kira hal apa yang kita sepakatkan dalam waktu 1 jam ini? Ini ada dia. Nah, ini boleh, ini kertasnya. Silakan Bapak Ibu tulis, boleh 3, boleh 2, boleh apa, berapa aja. Nah, silakan ditulis Bapak Ibu. Hal-hal apa aja yang kira-kira boleh kita lakukan, tidak kita lakukan gitu. Kita buat kesepakatan di dalam ruangan kita ini dengan waktu yang itu ada Bapak Ibu. Kira-kira hal apa aja? Misalnya ketika teman berbicara kita tidak boleh memotong, atau Pak pertemuan selanjutnya ada snacknya gitu. Oh ya kan tadi betul. Jadi nanti kan bisa jadi bahan buat refleksi. Ini pokoknya dalam sampai materi ini, dalam sampai habis ini kira-kira hal apa aja yang mau kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Misal, Pak boleh boleh ke kamar mandi atau tidak boleh menghidupkan HP atau ketika teman berdiskusi tidak boleh berbicara gitu. Macam-macam lah, Pak. Dibalik. Iya. Apa man? Kira-kira apa Bu Mani? Kira-kira gini kita apa? Boleh minum badan, boleh minum sambil minum boleh, dengarkan sambil minum. Nah, itulah. Atau sambil nulis-nulis. Boleh ke kamar mandi itu boleh. Apa kesepakatan yang kita buat dalam kelas ini, dalam ruangan kita ini? Kesepakatan kita nanti. Ya, kalau sudah Bu boleh dilanjutkan di sini. Nah, di sini. Terbalik kan yang kata terbalik pula ya, terbalik lagi kan. Iya, coba benar. Kalau terbalik kan kita ulang. Ininya terbalik katanya ada ini. Pakai lakban, Bu Sri minta lakban nanti ya, lakban. Yang lama siapnya kena hukum ya Bu Guru ya. Yang tidak boleh lakukan nggak boleh diam. Kalau kita diam kan nggak bisa ada itu ya kan? 3D kata dia. Punya ibu tebas. Jadi mereka kamu terbang. Tidak boleh bercerita dalam diskusi. Baru kemudian jika ada panggilan tetap boleh dijawab di luar ruangan. Boleh buat suasana menyenangkan. Ya, mari kita kawan-kawan kompak mendengarkan. Iya Pak ini ya. Lalu kemudian boleh ke kamar mandi, boleh. Tidak boleh cerita lagi presentasi. Boleh sambil makan dan minum. Ada ya. Baru tidak memainkan HP, ini sampai tidak teman lagi bicara, tidak boleh menggibah, tidak boleh tidur, iya betul, sama dengan ulang. Baru dari izin keluar kamar mandi, tidak boleh main HP, memonitoring pembicaraan, memotong pembicaraan, diskusi dalam diskusi dalam diskusi ya. Kemudian lain-lain. Baru harus fokus ke materi yang disampaikan dan tidak boleh banyak diam, harus bisa mengerjakan mengeluarkan ide. Oh iya. Pertama kita apa nih? Kita disiplin. Oh gitu benar ini. Jadi gini Bapak Ibu, apa pentingnya ini? Jadi di dalam kelas kita sama akhirnya kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan dilanjutkan menjadi keyakinan kelas. Maka apa bedanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan kelas?
Ya, peraturan itu kan yang sudah baku ya, kita tidak tahu. Kalau kita melanggarnya kita kena hukum, ya kan? Jadi kesepakatan kelas ini adalah suatu hal yang sudah kita rembukan, ya kan? Berarti kita tahu sama-sama kita buat ini kesepakatan ini. Sudah, kita pilih-pilih lah kesepakatan mana yang kira-kira mau kita buat. Ini bukan hanya untuk guru kelas, guru bidang studi, untuk kepala sekolah di sekolah. Jadi ini lingkupnya luas, tergantung kita kondisikan aja kita posisinya sedang di mana atau menjadi apa. Sekarang posisi saya sebagai guru, maka dampaknya hanya sebagai ruang kelas saja. Jadi kita kumpulkan anak-anaknya, kita pilih buat kesepakatan kelas. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh di dalam kelas. Jadi sama. Guru bidang studi begitu juga, Bu. Ketika di dalam kelas, buat kesepakatan dulu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah kesepakatan ini dipilah-pilah, mana nanti kita tuh kira-kira ini, kira-kira misalnya yang ini, jika ada panggilan tetap boleh dijawab di luar. Boleh nggak ini kira-kira teman-teman? Boleh kan? Oh, mungkin ada yang hujan segala macam. Boleh, kita setujui gitu. Nah, nanti dikelompok-kelompokkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh gitu. Itulah dia. Setelah itu terbentuk, maka dibuatlah menjadi keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas ini. Ini keyakinan kelas ini anak murid kita semua. Ini yang sudah kita diskusikan bersama. Apabila kita melanggarnya, maka ada solusi caranya, Bu. Untuk menangani masalah itu tadi, keyakinan ini, keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat dari kesepakatan. Gitu. Ya? Oke, kita lanjut. Tiga kali. Kemudian, ini dia. Lalu kegiatan kita Bapak Ibu. Ya kira-kira seperti inilah pendahuluannya, cuma kegiatan inti, diskusi 20 menit, penutup 5 menit. Kita usahakan 1 jam, kalau bisa 5 jam apa-apa. Ya, jangan ya. Mau masak ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Guru hebat, ini saja kita masuk dengan kesepakatan belajar. Nah, Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, kemudian berpihak, terbuka dan saling menghormati, berpendapat setelah dipersilakan, angkat tangan dia yang berbicara. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa agak-agak lah apa yang kira-kira ya. Jadi anak-anak itu disuruh menggali apa yang boleh. Misal, nggak boleh asik keluar main aja, nggak boleh asik keluar aja, ya kan? Nah, kemudian atau nggak boleh minjam peralatan teman-temannya, gitu. Nggak boleh berbicara kasar. Ya kan? Nah, jadi itulah Bapak Ibu lah bisa berimajinasi, bisa diskusikan dengan anak murid apa-apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Oke? Lanjutnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian, ya, guru atau pendidik. Pekerjaan seorang guru tidak sebatas pada mendidik dan mengajar saja, akan tetapi tugas guru terhadap siswa yang lainnya yaitu membimbing serta mengarahkan siswa. Filosofi dan tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikannya? Tujuan pendidikannya itu kita sebagai guru itu menuntut anak, bukan menuntut. Selama ini kita menuntut anak. Kamu harus PR, kamu harus bisa, kamu harus ini, gitu. Ternyata Bapak Ibu, kita ini harus betul-betul menuntut anak. Seperti petani itu benih supaya menghasilkan tanaman yang baik kan membutuhkan rawat. Begitulah kita anak murid sekolah. Segala sesuatu itu kita memfokuskan ke anak, berpihak kepada anak. Disitulah di implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini difokuskan. Jadi kenapa di implementasi Merdeka Mengajar itu nggak ada murid yang bodoh, nggak ada murid yang tinggal? Karena kita dituntut untuk menggali potensi anak itu. Anak itu kan memiliki bakat, minat, ya kan, karakter sesuai dengan lingkungan, kondisi alam yang berbeda-beda. Jadi kita beda mengajar anak yang di kota dengan anak yang di pesisir. Makanya di sini kita yang lebih menggali anak itu, menuntun anak itu, mereview anak itu, mencari latar belakangnya. Lalu kita membuat metode-metode pengajaran yang sesuai dengan dia gitu. Makanya anak itu ada yang bodoh, sesuai dengan filosofi Kerja Utara. Makanya di sekarang ini nggak ada anak-anak yang tinggal. Jadi kita disuruh menuntun anak itu satu Bapak Ibu. Nah, kita kembangkanlah potensi mereka dengan bakat minat mereka. Oke, baik. Nah, selanjutnya menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, inilah yang saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas, inilah keyakinan kelas yang akan Ibu Bapak bentuk nanti di dalam kelas.
Pertama, keyakinan kelas ini kan sudah kalian buat, Bapak Ibu buat kan? Nah, kemudian di sini Ibu Bapak Ibu sekarang tinggal mengontrol keyakinan kelas itu. Ibu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ya kan? Kemudian pemantau atau manajer, saya akan jelaskan. Kemudian segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini Bapak Ibu, apabila anak ini melakukan kesalahan atau hal-hal yang melanggar keyakinan kelas tadi, menggunakan segitiga restitusi inilah nanti kita. Segitiga restitusi ini menggali potensi anak untuk menyadarkan dirinya kenapa dia melakukan kesalahan dan bagaimana dia mengatasi, mencari solusi atas kesalahannya itu dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itulah dia tadi fungsinya segitiga restitusi. Sekarang kita di sini kita ini menjadi apa di sini nanti? Setelah anak itu melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Ada yang pertanyaan sampai ini biar kita nggak mengambang. Jadi saya ingin tuh dalam waktu yang singkat ini, karena ini materi 1 semester, saya padatkan. Sebenarnya ingin berapa hari? Cuma kan mungkin karena waktu kita, jadi saya padatkan, saya simpulkan sesimpul-simpulnya supaya mudah dicerna dan bisa diaplikasikan gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya-tanya dulu sampai sini kira-kira? Oke, baik, kita sambung aja lanjut ya. Oke, ini kita keyakinan kelas ini tadi ya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Kesepakatan tadi sudah dibuat, maka menuju ke keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu paham sampai sini ya? Nah, cerdas-cerdas guru kita ini ya. Oke, ini dia 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, mulai melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bentak-bentak, marah-marah, ini bukan karakter yang marah-marah ini ya kan. Anak ini kita bicara, diskusi segala macam. Ternyata Bapak Ibu itu kurang baik. Kenapa? Ketika anak itu di kelas 1 misalnya sudah kita ajak menjadi teman, dapat guru selanjutnya mereka akan tidak merasa nyaman. Nah, itu. Kemudian pemantau ini Bapak Ibu adalah kita melihat perkembangan anak itu sebagaimana apa? Maksudnya anak itu melakukan kesalahan sudah sampai sejauh mana? Maka kita pantau, ya kan? Di manajer inilah nanti kita ingin menjadi memposisikan kita sebagai manajer, yaitu menganalisa, ya kan? Kesalahan anak, potensi anak itu seperti apa. Jadi dari 5 posisi ini kita harus lebih dominan menjadi manajer. Nah, manajer ini artinya kita mengevaluasi, meriset anak itu. Nah, jadi kita lebih aktif. Jangan langsung kita tiba-tiba kita punya hukuman, kita kasih dia supaya dia merasa bersalah. Ternyata dampaknya bukan ada jangka panjang. Dari 5 posisi kontrol ini sebagai guru kita, ternyata yang lebih efisien itu adalah menjadi manajer. Apa? Karena itu dia lebih menggali anak itu gitu. Apa sebabnya? Dampaknya seperti apa? Ya Bapak Ibu, oke kita lanjut lagi ya. Oke. Sempurna. Jadi kita kasih apa dulu? Kita kasih wejangan dulu lah ibaratnya. Kita kasih dia arahan gitu kan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kita supaya dia tidak down dulu Bu. Gitu kan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini katanya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah yang namanya menstabilkan identitas. Dia ditenangkan dulu gitu anaknya. Ya kan? Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Tadi kesalahannya apa gitu? Yang pertama misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi anak itu kita kasih tanya dulu, kenapa dia mencontek? Kita kan nggak tahu apa masalah dia di rumah. Entah tadi malam dia nggak belajar, atau dia tadi malam dia aja mamanya rawon, dia kan yang jangan PR. Kita tanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
gitu kan? Kita tanya anaknya dulu kenapa gitu. Kemudian sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu, kasih dulu. Nah setelah kita tanya dia ceritakan, biar dia menggali imajinasinya sendiri apa. Nah, kan? Kemudian misalnya anaknya Rani, menurut Rani perbuatan yang Rani lakukan itu benar atau salah? Nah jadi anak itu ditanya supaya dia menyadari Bapak Ibu. Makanya di sini kita potensinya kita ini hanya menanya aja, interogasi saja, biar dia yang menjabarkan. Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baru kita kasih lagi dia pemahaman gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembalikan ke penanya keyakinan. Setelah tadi misalnya dia sudah menyadari nih hal-hal apa-apa, kemudian dia telah mencari solusinya untuk masalah segala macam. Kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang dari gua tadi. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas apa yang apa saja yang telah kita sepakati. Apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randy meyakininya, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Randy memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Apakah rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah menstabilkannya, menyadarkannya dengan kesalahannya, kita balikan lagi kesalahannya itu apa sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita aplikasikan ke anak-anak murid. Kemudian Bapak Ibu, untuk merefleksi kegiatan kita hari ini, kira-kira hal apalah yang dapat yang telah Ibu pahami kira-kira? Mulai kira-kira sampai bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, kira-kira yang berkenan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran materi kita hari ini. Artinya apa? Nah, kesimpulannya atau apa hal apa yang sudah didapat, kira-kira bagaimana segala macam. Silakan kira-kira siapa yang berminat untuk menyampaikan refleksi. Kalau dari saya ya, Iya. saya mungkin bukan guru kan, tidak masuk kelas yang menghadapi ibu bapak guru. Janganlah kita ambil ini. Tadi kan dibilang kayak Gusti bilang semua dilibatkan oleh guru. Jadi jangan kita mempersulit pekerjaan kita. Kalau bisa kita buat lebih simpel, lebih mudah, kita kerjakannya semudah itu. Dan kalau bisa apa yang dikasih Pak Gani tadi bahan-bahannya bagus semua. Kalau bisa kita terapkan di kelas masing-masing supaya kita itu ada perubahan. Dari kurikulum yang kita dulu pun bilang siswa diam bukan berarti siswa bodoh, siswa rame bukan berarti siswa bodoh juga, kan gitu. Diam nggak berarti pintar, rame nggak berarti bodoh. Karena yang diam itu nggak tahu apa-apa, yang rame itu dia bisa berpotensi karena dia menggali apa yang dia apakan. Jadi kalau bisa kita buat perubahan dari implementasi yang Pak Dani buat tadi itu sudah bagus. Kalau bisa kita terapkan di kelas-kelas masing-masing, mudah-mudahan akan lebih baik, lebih bagus lagi sekolah kita ini maju Pak Dani. Saya kasih dulu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Namanya kita ini guru manusia, punya kelemahan, punya kesilapan. Kadang kita tidak bisa menahan emosi, kadang-kadang itu wajar manusia, ya kan? Itulah dia. Hanya kita semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterapkan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti boleh diskusikan, ya kan? Nah, saya kira saya mohon maaf apabila ada salah kata saya pada tidak tepatnya. Saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Dan satu lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin ikut CGP angkatan 10, ayo segera masih dibuka, silakan cek. Iya, cek SIM PKB-nya masing-masing. Sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kita jumpa orang-orang baru, orang-orang luar biasa, banyak pemahaman ilmu yang bisa kita terapkan. Iya, tetap semangat Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan. Ya coba. Coba. Keji ayo ikuti Keji ya.
Ini kelas 2 sama kelas 3 sedikit mundur satu langkah, Brak. Mundur satu langkah, Brak.